Hi Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi, and today we will unbox and review the statue of Iron Man Mark 50 from the movie The Avengers Infinity War. The statue is 1/10 scale by Iron Studios, and before we unbox and review the statue, let's check together the art box. Overall, boxnya berwarna hitam, lalu di bagian bawahnya di sini ada lining yang berwarna coklat orange yang mengelilingi boxnya. Lalu di tapak bagian depannya di sini ada image preview dari statue yang akan kita pasang, yaitu Mark 50, Mark 50, dan di sini ada logonya Marvel, ada logonya Avengers Infinity War, lalu di sini ada Iron Man Mark 50. Dan di tapak bagian samping di sini ada preview dari statue Mark 50 yang akan kita pasang. Di sini ada logonya Iron Studios. Lalu di tapak bagian belakangnya di sini keren banget. Di sini ada preview dari statue The Avengers Infinity War untuk series tim Avengers yang melawan Thanos di planet Titan. Dan di sini kita bisa lihat ada Iron Spider, ada Iron Man Mark 50, lalu ada Doctor Strange. Di sini ada Star-Lord, di sini ada Drax, lalu di sini ada Gamora, lalu di sini ada logonya Marvel, ada logonya Infinity War, dan di sini ada keterangan Titan Battle Diorama Set. Lalu di sini ada hashtagnya Iron Studios. Lalu di tapak samping yang satunya di sini ada image penerus dari grafis di bagian depannya, dan di sini ada logonya Iron Studios. Lalu di tapak bagian atasnya di sini ada logonya Avengers Infinity War beserta logonya Marvel. Dan di tampak bagian bawahnya di sini ada bendera Brasil, negara tempat Iron Studios berasal. Ada logonya Iron Studios beserta detail kontaknya mereka. Dan di sini ada trademark dan copyright dari Marvel Studios beserta precaution mengenai material yang mereka pakai untuk membuat statue ini. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review bareng Iron Man Mark 50 dari film The Avengers Infinity War. Oke, boxnya Mark 50 udah kita buka. Di sini kita dapat tatakan base-nya berbentuk segi 5 dengan finishing warna hitam. Lalu di sini ada base-nya, detailnya mengagumkan. Dan di sini ada beberapa aksesoris dari armor-nya Iron Man. Lalu di sini juga ada bodinya Mark 50, full sculpted. Dan di sini ada opsi dari tangan kirinya Iron Man. Dan di sini ada opsi tangan yang mengepal. Dan di sini ada aksesoris-aksesoris dari armornya. Oke, sekarang sama-sama kita pasang Iron Man Mark 50 dari film The Avengers Infinity War ini. Pertama kita ambil dulu tatakan base-nya. Tatakan base-nya ini sangat simple, bentuknya segi 5, berwarna hitam dan dibuat dengan finishing doff. Lalu di bagian belakangnya di sini ada art print dengan logonya Marvel Avengers Infinity War, lalu ada image-nya Iron Man yang sedang menembakkan cannon repulsor-nya dia. Lalu di sini ada tulisan Iron Man Mark 50, lalu ada logonya Iron Studios, ada logonya Marvel, dan di sini ada copyright Marvel dan keterangan bahwa statue ini made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Dan berikutnya kita ambil base-nya. Kita keluarkan base-nya dari box-nya. Wow, ini base-nya bagus banget. Base-nya dibuat menyerupai kontur bebatuan di planet Titan, tepat di mana tim Avengers yang berada di planet Titan melawan Thanos. Karakter bebatuan dari planet Titan itu kan berwarna merah, jadi ini semua tercapture dengan painting job yang bagus. Sculpt-nya juga sangat dinamis dan sangat detail, sehingga kontur-kontur bebatuan di planet Titan ini tercapture dengan cukup sempurna. Lalu di bagian base-nya ini ada semacam reruntuhan dari tiang-tiang baja dengan teknik painting job yang juga bagus, sehingga efek dan karakter dari bajanya itu terlihat sangat natural. Dan di bagian atasnya di sini ada lubang untuk menempatkan pasak besi yang ada di kakinya Iron Man. Dan di bagian bawah base-nya di sini ada art paper berwarna hitam dengan logo The Avengers Infinity War, logonya Marvel, dan ada tulisan Iron Man Mark 50
Ada logonya Iron Studios, ada logonya Marvel, dan ada copyright Marvel dan keterangan Made in China. Sekarang kita tempatkan base-nya itu di atas tatakan base-nya. Part berikutnya akan kita ambil yaitu bodinya Iron Man. Kita keluarkan bodinya Iron Man dari boxnya. Setiap lining pada part-part yang ada di armornya ini terdefinisi dengan cukup baik. Teknik painting job pada armornya luar biasa bagus, sehingga efek dari diecast-nya itu terlihat sangat real, padahal ini semua adalah sculpted dari polystone dan tidak ada part yang terbuat dari diecast. Dan statue ini cukup solid, cukup berat. Lalu di bagian dadanya di sini ada art director Tony Stark. Head sculpt-nya, armor di kepalanya ini setiap liningnya juga tidak flat, jadi ada kedalaman, ada kontur, sehingga efek 3 dimensi dari armor headpiece-nya ini terlihat sangat movie accurate. Lalu untuk lining-lining di bagian bahunya, di bagian lengannya, ini setiap partnya juga tersculpt dengan sangat bagus, dengan sangat detail, dan teknik painting jobnya juga sangat rapi. Tidak ada transfer paint antara part yang satu dengan part yang lain. Lalu di bagian tangan kirinya di sini ada lubang untuk menempatkan Cannon Repulsor sebagai opsi dari tangannya. Lalu pada lengan kanan dari Mark 50 di sini ada lubang untuk menempatkan pasak yang ada di part telapak tangannya. Dan di bagian punggungnya Iron Man di sini ada 4 lubang yang ada magnetnya yang akan kita pasangkan part-part armornya yang lain. Dan untuk bagian armor di kakinya, lining-liningnya juga cukup detail dengan didominasi oleh warna merah, warna gold, dan warna silver. Lalu untuk bagian bootsnya di sini painting jobnya bagus, memberi efek kotor pada bootsnya Iron Man. Lalu di bagian bawah bootsnya di sini detailnya juga bagus. Ada lubang-lubang repulsor di bagian telapak kakinya dan detail-detail solnya juga bagus. Di bagian kaki kirinya Iron Man di sini ada pasak besi yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di base-nya. Sekarang kita masukkan pasak besi yang ada di kaki kirinya Iron Man pada lubang yang ada di base-nya. Oke, terpasang. Part berikutnya akan kita pasang yaitu bagian dari armornya yang lain. Ada 4 part yang akan kita pasangkan di bagian punggungnya Iron Man. Kita ambil dulu part yang pertama. Sculpt-nya juga sangat detail, didominasi oleh warna merah dan ada aksen berwarna gold. Untuk skala 1:10, sculpt-nya luar biasa detail. Dan di bagian pangkalnya ini ada pasak yang ada magnetnya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di punggungnya Iron Man. Sekarang kita masukkan pada lubang yang ada di punggungnya Iron Man. Oke, terpasang. Kita ambil part berikutnya untuk bagian punggungnya Iron Man. Sama seperti yang tadi, sculpt-nya sangat detail, setiap liningnya juga jelas, dan catnya sangat rapi banget. Tidak ada transfer paint antara warna yang satu dengan warna yang lain. Dan di bagian pangkalnya di sini juga ada pasak yang ada magnetnya, dan kita tinggal masukkan pada lubang yang ada di punggungnya Iron Man yang satunya. Sekarang kita masukkan. Oke, terpasang. Kita ambil part yang ketiga dari bagian armornya Iron Man. Part yang ketiga ini lebih kecil, didominasi oleh warna emas dan aksennya yang berwarna merah. Sama seperti yang tadi, sculpt-nya sangat detail, setiap liningnya juga terdefinisi dengan sangat baik, dan tidak ada overlapping paint antara warna emas dan warna merahnya. Catnya rapi banget. Dan di bagian pangkalnya di sini ada pasak yang ada magnetnya, dan kita tinggal masukkan pada lubang yang ada di punggung Iron Man. Oke, terpasang. Sekarang kita ambil part yang terakhir dari bagian armor di punggung Iron Man. Sculpt-nya bagus, sama seperti yang lainnya. Dan di bagian ujungnya sini ada pasak yang ada magnetnya, dan kita tinggal masukkan pada lubang yang ada di punggung Iron Man. Dan sudah terpasang 4 part dari armor di punggungnya Iron Man. Part selanjutnya akan kita pasang yaitu bagian-bagian armor dari kedua tangannya Iron Man. Kita untuk masing-masing tangan dapat 2 opsi. Kita pasang dulu yang tangan kanannya. Kita keluarkan opsi pertama untuk armor tangan kanannya. Untuk opsi yang pertama di sini berupa
telapak tangannya Iron Man yang mengepal, dan di ujungnya ini ada pasak yang ada pin besinya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di lengan kanannya Iron Man. Kita masukkan dan terpasang untuk opsi yang telapak tangan mengepal. Lalu berikutnya kita pasang untuk opsi yang kedua. Kita lepaskan dulu dan kita letakkan lagi di boxnya. Opsi yang kedua yaitu armor tangannya Iron Man yang berbentuk seperti pedang, seperti blade. Detail setiap liningnya juga cukup baik. Painting jobnya juga sama seperti yang lain, didominasi oleh warna merah dan gold. Lining-liningnya ini tidak flat, ada depth-nya, sehingga efek 3 dimensinya tercapture dengan baik. Dan di bagian pangkalnya di sini ada pasak yang ada kawat besinya, dan kita tinggal masukkan pada lubang yang ada di lengan kanannya Iron Man. Oke, terpasang opsi kedua untuk fragment lengan kanannya Iron Man. Sama seperti tangan kanannya, kita dapat dua opsi untuk tangan kirinya. Kita ambil opsi yang pertama. Opsi yang pertama berupa lengan kanan dengan telapak tangannya yang posenya seolah-olah menembakkan energi blast dari repulsornya ini. Dan detail sculpt dari lengan kanannya Iron Man ini sangat bagus. Setiap liningnya juga terdefinisi dengan cukup detail. Ruas-ruas jari dari armornya Iron Man, setiap lining tidak flat dan cukup detail. Painting jobnya rapi banget, dan efek dari diecast-nya itu terlihat sangat natural, padahal ini semua adalah polystone dan ini tidak berat. Lalu di bagian pangkalnya sini ada lubang yang akan kita masukkan pada pasak yang ada tiang besinya di lengan kirinya Iron Man. Kita masukkan. Oke, terpasang. Ini dia opsi pertama untuk lengan kirinya Mark 50. Lalu kita pasang untuk opsi yang kedua. Kita lepaskan dulu opsi yang pertamanya. Kita letakkan lagi di boxnya. Kita ambil opsi yang kedua. Opsi yang kedua yaitu berupa cannon repulsor yang bisa menembakkan energi blast seperti yang ada di covernya tadi. Detailnya luar biasa bagus banget ini. Setiap liningnya tidak flat, sehingga setiap part dari armornya ini terlihat sangat real, movie accurate. Dan untuk di bagian dalam cannon repulsornya itu juga terdapat lining-lining yang diberi warna gold, dan catnya juga sangat rapi. Tidak ada transfer paint antara warna silver, warna merah, dan warna goldnya. Setiap part dicat dengan sempurna, dan di bagian pangkalnya ini ada lubang yang akan kita masukkan pada pasak yang ada tiang besinya. Kita masukkan di lengan kirinya. Oke, terpasang. Ini dia opsi kedua untuk lengan kirinya Mark 50. Gimana menurut kalian? Lebih keren untuk opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Kalau menurut gue dua-duanya sama-sama bagus, dan kita bisa posekan secara fleksibel sesuai dengan keinginan kalian.
gimana pendapat kalian tentang statue-nya Iron Man Mark 50 dari film The Avengers Endgame buatan Iron Studios skala 1:10 ini? Apapun pendapat kalian, jangan sungkan untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Iron Man Mark 50 dari film The Avengers Infinity War skala 1:10 1/10 scale by Iron Studios. If you like this video, don't forget to click the like button and please have to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of Iron Man, the fans of The Avengers, and the fans of Marvel. And please have to subscribe my channel. Thanks for watching and I'll see you very soon in the next one. Bye!